Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Downcast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamun. Dan kita juga ucapkan terima kasih bagi penonton kita yang setia, sudah like, share, dan juga subscribe melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Dan saya juga mau menyapa khusus nih buat para penontonnya Prof Renal di channelnya Prof Renal. Biar kita sama-sama diskusi dengan Prof Renal ya. Oke, Prof, ini tadi kan kalau bicara tentang postur kabinet, saya kasih istilah kabinet gemoy. Tapi harapan masyarakat, gemoy itu tetap lincah. Bagaimana memanage menteri yang banyak, tetapi tetap bisa lincah dengan target-target apa ada tadi Bang? Iya, ini ada ini bukunya, ya. ada 8 program cepat. Nah, harus cepat ini. Gimana, Prof? Jadi gini. Persisnya, Prof. Program hasil terbaik cepat. Cepat. Hasil terbaik cepat. Tentu semuanya harus memahami yang dibuat dulu. Iya. Kalau sudah jadi bukunya ya nggak berkeraka lagi kan. Jalankan yang seperti ini. Saya mau ini. Dan kemudian harus ada orang yang memanage. Ya, itu satu. Yang kedua memang ada baiknya tidak mempunyai tim yang terlalu besar. Karena tim yang terlalu besar itu sulit untuk bergerak besar. Cepat gitu ya. Sejumlah negara hanya punya 15 atau 25 anggota kabinet begitu ya. Cuman itu aja begitu, dan selebihnya diserahkan kepada masyarakat. Harusnya malah ada kementerian-kementerian yang dihapus. Tapi sekali lagi ini kan adalah orkestrasi kebersamaan karena gotong royong tadi. Semuanya merasa telah berjuang. Daripada menimbulkan pemberontakan lebih baik langsung ikut aja lah gitu ya. Satu perahu semua ya. Karena keributan kan di sosial media selalu. Tapi gini, saya tidak bicara politik, saya bukan orang politik. Sorry, saya bukan ahli jadi gitu. Tapi saya bicara tentang manajemen, tentang agility. Jadi agility. Kalau dalam tadi bahasa pasarnya gemoy, dalam manajemen namanya agility. Tangkas. Jadi bagaimana kita bebas rintangan. Nah, rintangannya harus dibuka, jangan dibanyak rintangan. Rintangan itu apa? Aparat penegak hukum. Jangan nanti anak buahnya menteri bekerja sedang melakukan upaya untuk meningkatkan PNBP, memerlukan biaya yang sangat besar, nanti tiba-tiba dianggap kerugian negara. Padahal dia menghasilkan dana yang besar. Nah, terus kemudian juga harus ada assessment pada masing-masing kementerian. Orang yang kurang di mana, kompetensi yang dikurang di mana, diadakan cepat. Karena kalau perubahan ini kan transformasi. Ini Betul, transformasi. Betul. Ini Pak Prabowo menulis saya. Jadi strategi transformasi bangsa. Ini betul-betul tulisannya. Kalau mau transformasi itu ada syaratnya. Syaratnya adalah sediakan resource-nya. Kalau nggak ada resource-nya orang akan frustasi. Sediakan visinya harus jelas. Ini visinya udah jelas. Terus kemudian jauhkan dari rintangan. Jangan sampai orang jalan tuh kelibet-libet. Akhirnya balik lagi. Akhirnya ini beneran pengasih serius apa enggak sih? Harus ada orang yang memeriksa capaian-capaian jangka pendek dan kemudian dievaluasi setiap saat, dan harus ada juga perjanjian dengan para menteri. Kalau Anda nggak cocok dan nggak kerja benar, saya ganti ya. Termasuk fakta integritas harus harus jalan. Nah, sekarang KPK, kita hidupkan apa enggak sih? Kita kan kurang serius nih dengan pemberantasan korupsi. Bahkan kemudian kita isi dengan kita tahu jadi ada dualisme kepemimpinan KPK. Komisionernya dipilih di sini, tetapi yang memutuskan adalah para deputinya misalnya, yang berasal dari kejaksaan dan juga dari kepolisian. Ini harus ditegakkan. KPK harus menjalankan perannya kembali masyarakat supaya dapat kepercayaan. Kan inti dari pemerintahan dapat kepercayaan. Kalau nggak dipercaya nggak bisa. Baru jalan begini viral lagi, orang hambat lagi. Baru jalan lagi begini, orang viral lagi, dihambat, demo besar lagi. Sekarang pemimpin takut dengan sesuatu yang viral. Prof, tetapi kalau kita lihat ya kan begitu banyak orang lama yang masih ada di situ, dan itu untuk posisi-posisi yang penting. Kita bisa bilang bahwa lokomotifnya itu akan ada di situ. Artinya kemudian untuk yang lain-lain di luar itu kelihatannya untuk mengakomodir hal-hal yang mestinya terasa secara politis memang harus diakomodir. Kalau melihat ini, apakah Prof tidak melihat lebih optimistik untuk melihat karena begitu banyaknya orang-orang lama ini? Orang-orang lama itu pasti bekerja lebih cepat. Mereka udah tahu, tapi orang-orang lama juga bisa berpikir dengan cara lama dan bisa juga jadi kopeh. Tahu kan kopeh kan? Tahu. Keras kepala. Gitu loh. Stubborn. Kalau udah jadi menteri kelamaan, keras kepala dia. Dan dia bisa menjadi super minister. Super minister. Nah,
saya harus katakan apa adanya, kan junior saya sendiri, misalnya Menteri Keuangan. Iya, itu betul. Menteri Keuangan, dia sudah pernah di eranya Pak SBY. Betul. Dia pernah di World Bank dan kemudian balik lagi Jokowi 2 periode begitu. Itu kan dia kan dominan pasti dong, ya kan? Nah, tapi sekarang dengan seperti ini dia harus berpikir dengan cara baru seperti ini. Cara baru ini gimana nih supaya bisa ini sehingga sekarang begini, misalnya gini ya, tentang gaji PNS, ya. Kan ribut semua gaji. Betul. Gaji yang paling bagus kan gaji Kementerian Keuangan, ya kan? Dan kemudian semuanya dapat bonus di BUMN yang bagus-bagus, BUMN papan atas loh kalau di Kementerian Keuangan. Ini semua menderita nih, marah nih, nggak adil ya. Dan puncaknya kemarin para hakim, para hakim yang seperti, dan Pak Prabowo langsung respon seperti itu. Berarti kan ada kebutuhan pendapatan para ASN ini harus ditingkatkan. Nah, Ibu Sri kan harus mendengarkan itu. Nggak bisa hanya melihat budget constraint. Harus memikirkan mencari resources-nya begitu. Dan akhirnya kemudian tim ini bisa bergerak sama-sama bisa memperbaiki. Tentang Ibu Sri Mulyani, kan sebelumnya kan ada kabar bahwa ini tidak cocok dengan Pak Prabowo atau Pak Prabowo tidak cocok dengan. Tapi Pak Prabowo memerlukan orang seperti itu. Betul. Karena reputasi internasional, ya kan, capability-nya dia. Mungkin sampai sekarang harus kita akui belum ada yang mengimbangi kualitas dan ininya. Tapi gejala tadi, ini kementerian yang sangat powerful begitu ya. Gimana caranya supaya kita bisa bikin ini menjadi lebih tangkas? Dengan 3 wamen? Oh, 3 wamen menarik ini. 3 wamen. Gimana tuh, Prof? Nah, karena semula kan digagas bahwa akan ada pemisahan. Kan? Ya, semula digagas. Makanya Anggito itu di dalam buku ini transformasi itu juga dipisah. Sudah dipisah. Mungkin nggak bisa segera ya. Orang masuk dulu tuh dalam rangka nanti untuk melakukan persiapan-persiapan. Nggak bisa langsung sekaligus di pembukaan, nggak bisa kerja kan. Jadi perlu bertahap di dalam. Mungkin untuk menghindari resiko saling tunjuk nantinya begitu ya. Jadi mereka saling ini dulu. Kalau kita lihat sekarang ini kembali lagi, dulu kan kabinet itu ramping. Sekarang tiba-tiba gemuk seperti ini gitu. Kalau secara manajemen itu kapan harus ada evaluasi bahwa yang gemuk ini bagus atau jelek? Itu harus ada indikator apa? Atau perlu dirampingkan? Atau perlu dirampingkan lagi misalnya? Ketika ada krisis. Ketika kemudian ada persoalan besar. Kalau tidak ada itu, orang merasa nyaman, duitnya ada terus kok. Ekspor kita naik terus rupiah menguat, pertumbuhan ekonomi tinggi, kemiskinan turun. Ya buat apa kita berubah? Nggak ada lah alasan untuk berubah. Tapi begitu ternyata kita punya rupiah ceblok, terus kemudian pertumbuhan ekonomi terganggu, pendapatan dari pajak tidak naik, kan artinya tidak bisa belanja lebih besar kan, karena ada batasan-batasannya. Nah, disitulah kemudian berpikir, ini darurat, we have to do something. Sekarang kalau belum sampai ke krisis, tetapi target, misalnya Pak Prabowo kan meminta target pertumbuhan 8%. Kan gitu. Kalau target itu tercapai apa? Ya memang jumlah kabinet harus dikurangi. Sekarang aja coba lihat ketika terjadi masalah dengan fakultas kedokteran. Pak Budi Sadikin bekerja sendirian. Menteri Pendidikan Nasional. Itu rektor loh di bawahnya. Fakultas loh, dekan. Di bawah rektor. Rektor itu diangkat oleh Mendikbud. Menteri Pendidikan ini diam aja begitu. Harusnya kan kolaborasi berdua, selesaikan. Sehingga Pak Budi kan nggak bisa masuk lebih jauh. Karena itu ranahnya Kemendikbud. Ada kok, Prof, di Zoom. Ada. Prof, ini soal krisis tadi, Prof ya. Boleh nggak atau perlu nggak seorang leader ya menciptakan krisis untuk meraih atau menuju sesuatu? Seorang pemimpin harus menimbang-nimbang. Krisis ini mengakibatkan dampak negatif yang besar. Karena krisis itu selalu menimbulkan korban. Nah, korbannya itu bisa kematian, bisa kerusakan, bisa macam-macam lah. Orang bisa nggak makan karena rupiah jatuh, bahkan dia bisa jatuh, ikut terjungkal di situ. Sehingga kemudian orang tidak percaya lagi. Jadi orang harus mengukur seberapa jauh. Jadi kita tidak bisa sembarangan juga, karena sekali kita sembarangan, pasar bereaksi negatif, kita sendiri juga akan jatuh. Jadi harus terukur, tidak bisa sembarangan. Lebih baik adalah pakai ini report, diperiksa capaian. Kalau tidak berhasil, ganti. Nah, ini pinternya Pak SBY dulu. Pak SBY dulu mendapatkan orang yang namanya Pak Kuntoro almarhum. Pak Kuntoro itu jagoan ketika mengukur itu. Nah,
Prabowo harus punya orang yang seperti itu, yang benar kerjanya di kantor staf presiden itu mengukur. Itu betul. Dia punya wibawa. Dia punya wibawa dan bisa memanggil menteri bersama dengan presiden atau orang yang dipercaya oleh presiden. Dibacakan rapornya. Rapor kamu begini. Harus begitu. 3 bulan itu harus diberikan itu. Bang Don ingat nggak dulu ya, kita pernah mengalami sebuah masa di mana mungkin presiden punya statement, saya tidak perlu harus membaca semua. Artinya ada orang-orang yang ditugaskan untuk itu. Ya kan? Tapi kalau dengan kabinet yang seperti ini nanti misalnya, akan perlu orang-orang seperti apa, Prof, untuk mendampingi kepemimpinan seorang presiden itu? Hari ini kita lihat Prabowo sudah melakukan secara struktural. Dia structured, well structured, dikumpulin di Hambala tuh well structured gitu ya. Semua sama, pada ini semuanya mendapat ini sama, terus dia kasih arahan, dia dengarkan, dia sudah lakukan. Dia perlu orang adminnya yang kuat ya. Jadi orang admin inilah yang benar-benar menjaga, mengukur, dan Angkatan Darat jago dalam hal ini. Punya orang yang apa perintah dia bikin struktur, dia bikin, dia pasti punya orang. Jadi cari orang itu, tapi sebaiknya ini kombinasi dengan birokrat senior yang berpengalaman dengan hal yang mumpuni sehingga punya alat ukur yang benar. Prof, kebetulan Prof tadi menyebut Pak Kuntoro. Saya kebetulan kenal cukup baik. Memang pada waktu Pak SBY itu betul-betul disusun. Metodologis betul-betul tight untuk kemudian dikasihlah raport ini. Dari nama-nama yang ada sekarang, ada nggak di mata Prof Renald untuk melihat orang yang sekelas seperti itu ya? KP4 ya Bang ya, kalau nggak salah dulu ya? Iya, dulu namanya KP4. Sekarang fungsi itu kan dilakukan oleh kepala staf sebetulnya, KSP sebetulnya. Saya kira belum ada di antara nama-nama yang di antara nama-nama ini belum ada ya, belum kelihatan. Nah, jangan lupa Prabowo ini punya tim yang tidak terlihat orang-orang. Ya, yang tidak nama-nama yang muncul itu adalah nama-nama yang agak genit-genit kadang-kadang selebritis, begini dan sebagainya. Oke lah, kita perlu juga mereka, gitu ya. Tapi Prabowo punya orang-orang yang tidak kelihatan di publik yang menyusun ini, yang benar-benar bekerja siang malam membuat ini, dia punya. Dan Angkatan Darat jagoannya untuk. Artinya kita jangan khawatir. Saya sih tidak khawatir kalau melihat orangnya. Tapi kita harus ingatkan agar Pak Prabowo gunakan itu. Satu itu. Yang kedua, ketika ada hasilnya, mau nggak itu digunakan? Karena ini kan partai politik, kestabilan dan sebagainya. Dia harus ngomong sama ketua partai. Masalahnya ketua partainya ada di dalam. Kalau ketua partainya nggak perform, mau ribut atau mau gimana? Ya mestinya bisa dilepas gitu aja, Prof. Prof, memang betul. Tadi ketika Prof mengatakan ada Angkatan Darat, buku ini dibahas di dalam sebuah tim transformasi yang punyanya Pak Prabowo. Jadi ada tim, tidak ada tim transisi, tapi ada tim transformasi. Dan ini hasilnya. Dan orang-orang itu orang-orang hebat. Judulnya pun transformasi nih. Strategi transformasi bangsa, ya kan? Jadi kalau saya lihat sih jelas itu, tidak bertele-tele, jelas begitu ya. Tapi masalahnya mau dijalankan nggak oleh orang-orang itu, dan alat ukurnya ketika ngukur benar-benar kita ingin capai itu nggak. Sekarang kalau Prof lihat, ini harus dievaluasi setiap berapa lama ini kabinet gemuk kayak begini, menurut aturan manajemen. Teorinya 3 bulan ya, 3 bulan sekali harus kita evaluasi ya. 3 bulan sekali. 3 bulan. Berarti mungkin bulan madunya itu masanya 3 bulan, 6 bulan begitu ya? 3 bulan. Kalau terlalu cepat juga kasihan orang. Baru datang, baru mulai, baru lihat. Atau itu Prof, 100 hari pertama lah ya? Iya, 3 bulan. Iya kan? Pertama.